Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyatin min indillahi tahiyatin alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin al-fadil, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan karunia yang besar kepada satu kelompok manusia, dimulai bahkan dari satu orang manusia. Yang pertama ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Dia berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, dan bangkitkanlah di tengah mereka orang-orang yang tinggal di sekitar rumahmu di Baitullah Al-Haram ini, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan untuk mereka ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan yang akan mensucikan mereka. Doa ini doa yang luar biasa, doa yang dahsyat, meskipun baru dijawab Allah kira-kira 4.200 tahun kemudian. Mungkin Bapak Ibu punya doa yang belum dijawab sama Allah. Rekornya berapa lama Pak yang belum dijawab sama Allah, yang kira-kira belum dikabulkan sama Allah? Sudah berapa lama berdoa dan sampai sekarang belum dikabulkan paling lama? Atau jangan-jangan gak ada Ustaz atau gak pernah berdoa gitu. Nah ini lebih repot. Tetapi dari doanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam ini kita belajar bahwa doa itu memang ternyata bukan soal seberapa cepat dia dijawab, tapi seberapa besar kemudian dia memberi kemanfaatan. Kenapa 4.200? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menghitung jarak antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isa alaihissalam 600 tahun. Jarak antara Isa alaihissalam dengan Musa alaihissalam 1.200 tahun. Jarak antara Musa alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam 2.400 tahun. Total 4.200. Jadi doa ini baru dikabulkan Allah dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membayangkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, beliau tidak akan mengira bahwa doanya baru akan dikabulkan setelah selama itu. Ya mungkin membayangkan nanti anaknya Ismail, cucunya Ismail, cicitnya Ismail itu akan diangkat menjadi seorang rasul pembimbing umat di tengah-tengah lembah Bakkah yang masih sepi gersang itu. Tapi Allah baru memberikan istijabah doanya Nabi Ibrahim dengan ditandai firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah nikmat yang sangat besar untuk orang-orang beriman. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang dia bertugas untuk membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian, mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Ada yang menarik bahwa pertama doanya Ibrahim alaihissalam baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian, tetapi dikabulkan lebih indah, lebih agung daripada permintaannya. Ibrahim alaihissalam berdoa hanya untuk kota Makkah, hanya untuk ahli Makkah. Rabbana wa ba'ats fihim, yang di sini dirujuk adalah penduduk lembah
Makkah, di sekitar Baitullah. Tetapi Allah ketika mengabulkannya maka mengatakan tentang yang diutus sebagai pengabulan doa Ibrahim itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang didoakan cuma kota Makkah, dikabulkan untuk semesta alam. Jadi Jakarta ini tidak didoakan, Indonesia ini tidak didoakan, tetapi menjadi bagian dari pengabulannya Allah Subhanahu wa taala pada doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan dahulu pada masa Ibrahim alaihissalam, risalah seorang rasul, nubuah seorang nabi itu berlakunya ya hanya selama nabi itu hidup. Karena bahkan ketika seorang nabi masih hidup, diutus nabi yang lain di tempat yang lain. Tetapi yang dikabulkan dari doa Ibrahim alaihissalam ini seorang rasul yang risalahnya berlaku sampai hari kiamat. Dia minta seorang rasul yang rasul itu barangkali risalahnya hanya akan seusia dengan umurnya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan seorang rasul yang risalahnya berlaku untuk sepanjang zaman sampai yaumil kiamah. Nah, makanya kalau kita ini ada hal-hal yang tidak kita minta kepada Allah, tapi setiap hari Allah memberikannya kepada kita. Tidak alpa. Kita nggak minta udara yang cukup untuk bernafas, bahkan kita tidak minta air yang cukup untuk minum, tapi Allah senantiasa memberikan itu sebagai nikmat bagi kita. Maka yakinlah pada semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan memberi jauh lebih baik daripada yang kita minta. Dan karunia Allah itu tidak pernah datang terlambat, dia hanya datang di waktu yang tepat. Masya Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menarik dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dikabulkan, Ibrahim meminta dengan urutan satu, tugas Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, yang kedua mengajarkan kitab dan hikmah, baru yang ketiga mensucikan. Tetapi Allah mengabulkan dengan urutan satu, membacakan ayat-ayat Allah, didahulukan mensucikan, wa yuzakkikum, mensucikan kalian, wa yu'allimukum alkitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian alkitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Ta'lim semula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan di prioritas kedua sebagai hal yang sangat penting, baru kemudian tazkiyah, penyucian. Ternyata Allah menghendaki sebelum seseorang mempelajari sesuatu, dia harus melakukan tazkiyah, penyucian diri. Karena mau belajar apapun, kalau tidak disucikan terlebih dahulu, maka pembelajaran itu akan menjadi keruh. Pembelajaran itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, pamungkas dari rangkaian ayat-ayat yang serupa tentang tilawah, tazkiyah dan ta'lim ini. Jadi untuk mengubah kerumunan menjadi kekuatan peradaban, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sosok muallim, sosok guru yang melakukan tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Dan ini Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua ini, pamungkasnya adalah huwallazi, dialah zat ba'asa yang telah membangkitkan fil ummiyina, di dalam kaum yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan untuk mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan kitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh-sungguh sebelum itu mereka semua berada di dalam kesesatan yang nyata, bukan cuma kerumunan, bahkan kesesatan yang nyata. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, inilah Allah, zat yang membangkitkan di satu kaum yang ummiyin. Nabinya pun nanti disebut sebagai Nabiul Ummi, nabi yang punya sifat ummi. Kata ummi itu kalau kita terjemahkan letterlek, itu artinya ibu. Ummi itu yang bersifat kayak ibu. Yang ummiyin kaumnya pun sifatnya kayak kaum ibu-ibu. Bukan, guys ada ibu-ibu guys gitu. Ini yang tahu hanya yang millennials kayaknya. Nah, ibu-ibu ini
Kenapa disebut kaum yang ummi? Karena memang ternyata pada zaman itu menurut para ulama tingkat literasi pada kalangan perempuan secara umum di seluruh dunia lebih rendah daripada pada pria. Yang namanya wanita Romawi, wanita Persia, wanita Tiongkok, wanita India, sama bahwa literasi pada perempuan itu lebih rendah, tidak membaca dan tidak menulis. Maka kaum yang ummi adalah kaum yang memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa Quraisy khususnya dan penduduk Jazirah Arab di sekitar kota Makkah pada umumnya itu disebut sebagai kaum yang ummi, memilih tidak membaca dan tidak menulis, Bapak yang dirahmati Allah, karena bagi mereka bisa membaca dan bisa menulis itu tanda tidak terlalu pandai. Karena orang yang pandai, orang yang pintar adalah yang tidak membaca dan tidak menulis. Jadi dulu ukuran kepandaian itu kalau tidak membaca dan tidak menulis. Kalau bisa membaca, bisa menulis, berarti tidak terlalu pandai. Bisa dipahami? Perlu ilustrasi? Kenapa ukurannya begitu? Karena pada saat itu peradabannya dikuasai oleh para penyair. Bayangkan ada seorang penyair lihat Gunung Salak. Lalu karena indahnya lihat Gunung Salak yang penuh dengan pepohonan hijau begitu luar biasa, ada pelangi menaunginya. Lalu ini penyair begitu lihat, spontan langsung teruntai dari bibirnya, teruntai dari lisannya, syair yang sambung sinambung, banyak sekali baitnya, teruntai-untai langsung spontan. Dia ngelihat langsung, oh keluar syairnya, panjang sekali, puisi yang sangat cantik. Maka ini disebut penyair yang pandai. Tapi ada penyair lihat Gunung Salak, dia pinjem pulpen dan kertas. Bentar, ini kok ada pemandangan bagus sekali, kayaknya bagus untuk dibuat puisi. Saya pinjem pulpen sama kertas dulu. Itu penyair yang pandai atau tidak pandai? Tidak pandai, karena memerlukan membaca dan menulis. Bisa dipahami? Misalnya di Pasar Ukaz. Di Pasar Ukaz di Mekah ada festival setiap tahun, ahli syair di situ ketemu, kemudian tandingan syair. Nah kalau ada penyair membacakan syairnya di depan, teruntai-untai dari lisannya sambung sinambung, nggak putus-putus. Kemudian ada penyair lain di situ langsung bisa nanggapi, ngutip 2 baris dibalas dengan 2 baris langsung jatuh, ngutip 2 baris dibalas 2 baris jatuh, ngutip 2 baris dibalas 2 baris jatuh. Maka itu penyair yang nanggapi, penyair yang pandai, karena spontan langsung bisa balas. Tapi kalau ada penyair yang lihat ada penyair lain sedang bersyair, kemudian pinjem kertas dan pena, bentar, itu bagus banget, mau tak balas sih, tak tulis dulu ya, nanti terus tak susun balasannya. Nah, itu penyair yang pandai atau kurang pandai? Kurang pandai. Jadi kenapa kemudian orang pada zaman itu memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis? Karena membaca dan menulis itu identik dengan kepandaian kelas 2. Yang level 1 yang tidak membaca, tidak menulis, tapi langsung kemudian teruntai dari lisannya kata-kata yang tidak putus-putus. Ini bisa dipahami kenapa mereka disebut ummi. Sebenarnya ada yang sebenarnya benar-benar goblok, benar-benar bodoh, tapi karena tidak ingin disebut bodoh, maka mereka tidak membaca dan tidak menulis biar dikira level 1, padahal sebenarnya level 3. Subhanallah ya. Jadi ini kaum yang ummi. Pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keummian beliau, tidak membacanya dan tidak menulisnya, menjadi bagian dari mukjizat Allah yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Allah kemudian mengatakan, kalau engkau wahai Muhammad pernah membaca dan pernah menulis, niscaya akan ragulah orang terhadap Al-Quran. Mungkin orang akan mengatakan, ya Muhammad, kamu kok bisa bikin buku bagus banget namanya Quran? Oh pasti jiplak ya, itu ngutip-ngutip ya dari Mesir ya, ngutip dari Persia ya, ngutip dari Romawi ya, ngutip dari Yunani ya, ngutip dari India ya. Karena kamu pintar baca dan pintar nulis, pasti kamu punya buku rahasia buat dikutip-kutip, ya kan? Gitu. Jadi bagian dari mukjizatnya Quran, dia Rasulullah SAW ummi, tidak membaca dan tidak menulis, supaya orang tidak meragukan Al-Quran, karena betul-betul dia wahyu dari Allah. Tidak mungkin bikinan Muhammad seorang yang tidak membaca dan tidak menulis. Rasulullah minhum, dan Rasulullah SAW ini diutus dari kalangan mereka. Ini barangkali salah satu hal yang penting dalam membuat perubahan adalah perubahan itu dibawa oleh orang yang dikenal, oleh orang-orang yang akan diajak berubah. Kita sulit menerima anasir-anasir dari
yang asing dengan kita. Maka Muhammad SAW ini dibangkitkan oleh Allah di tengah kaumnya sebagai orang yang dikenal, ma'ruf, dikenal dengan kebaikan-kebaikannya. Nasabnya dipilihkan Allah, nasab yang paling mulia. Karena ini lebih memudahkan ketika nanti orang menerima kemuliaan yang dibawanya. Apalagi bagi bangsa Quraisy, nasab itu bagian yang penting. Jalur keturunan itu bagian yang penting. Maka Allah pilihkan untuk membuat perubahan ini seorang dari nasab yang paling mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai orang yang dikenal dengan kebaikan-kebaikannya. Dia adalah Al-Amin, orang yang dipercaya. Apa bedanya Al-Amin dengan As-Sadiq, Pak? Sadiq itu jujur, Al-Amin itu dipercaya. Bedanya apa? Kalau saya datang ke penjahit, Pak, saya mau jahitin, ini buat seragam menghadiri walimah hari Ahad, ini sekarang sudah hari Selasa, sanggup nggak Pak jadi hari Sabtu biar hari Ahad bisa saya pakai? Oh Mas, saya lagi numpuk banget nih, banyak kerjaan nih, nggak mungkin kayaknya selesai Sabtu Mas, maaf ya. Itu Sadiq namanya, jujur. Dia bilang nggak bisa karena memang dia nggak bisa. Kecuali Mas, kalau Mas mau bayar lembur, jadi saya bisa ngerjain malam hari, itu nanti, tapi biayanya 2 kali lipat, gimana Mas? Kemudian kita mengatakan ya, kalau gitu, tapi jadinya hari Sabtu ya Pak. Oke, jadi hari Sabtu dengan biaya 2 kali lipat. Lalu kita bayar 2 kali lipat, sebelum hari Sabtu dia sudah ngontak. Mas jangan lupa besok ambil ya barangnya, sudah jadi, sudah saya kerjakan secara lembur dan biayanya 2 kali lipat. Orang yang bisa memenuhi apa yang dia janjikan, gitu ya. Dia memiliki sumber daya kekuatan untuk memenuhi apa yang dia janjikan, dan dia melakukan effort yang besar untuk itu disebut sebagai amin. Disebut sebagai orang yang dipercaya. Kalau sekedar jujur, ada pemimpin yang jujur 5 tahun jadi bupati nggak korupsi sih, tapi nggak amin. Kenapa? Penyerapan anggaran rendah. Itu Sadiq tetapi tidak amin. Dia bupati 5 tahun menjabat, sama sekali nggak korupsi, tetapi dia juga tidak berhasil melaksanakan pembangunan. Dia juga tidak berhasil mengelola APBD-nya dengan baik gitu. Nah ini jujur tapi tidak amin gitu. Jadi paham ya, kalau amin sudah bisa dipastikan jujur, tapi kalau cuma jujur belum tentu dia seorang yang amin gitu. Nah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Dia bukan cuma jujur, dia selalu mampu memenuhi apa yang menjadi komitmennya, apa yang dia janjikan, apa yang diamanahkan kepadanya, apa yang diserahkan kepadanya, selalu menjadi hal yang memuaskan bagi orang-orang yang memberikan kepercayaan. Hatta sampai ketika dia dimusuhi, betapa banyak orang yang memusuhinya ternyata masih menyimpan titipan modal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita mempelajari satu hal yang sangat luar biasa pada diri Rasulullah SAW. Dan itulah kelayakan dari seorang yang akan membawa perubahan. Jadi kalau mau mengubah kerumunan menjadi kekuatan peradaban, syaratnya ada satu individu yang qualified untuk memimpin perubahan itu. Dan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulan minhum, seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, dikenal. Bahkan itu juga nanti menjadi sumber keraguan orang-orang Quraisy. Ya orang itu kalau mau meragukan alasannya bisa dibikin-bikin. Ya mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini katanya Rasul, kok kayak kita juga, sama juga dengan kita, makan juga sama makannya dengan kita, jalan di pasar bekerja tiap hari juga sama dengan kita. Tapi itu akan menjadi hujjah bahwa seorang yang membawa perubahan itu harus bisa diteladani, harus menjadi model. Di orang yang membawa perubahan itu dia dikenal, berasal dari kalangan sendiri, juga dalam makna bahwa dia bisa dicontoh, dia bisa jadi model, dia bisa ditiru. Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengubah masyarakat ini? Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tilawah ini penting? Karena Al-Quranul Karim ketika dibacakan, dia memiliki kekuatan untuk menyentuh hati-hati
manusia, baik satu dengan bahasanya maupun yang kedua dengan maknanya. Kenapa dengan bahasa pun penting? Konghucu, guru Konfusius dari Tiongkok pernah mengatakan, kalau kamu ingin mengubah sebuah bangsa, ubahlah terlebih dahulu bahasanya. Kenapa bahasa itu penting? Karena bahasa itu menunjukkan pola pikir. Pola pikir kalau diteraturkan, maka caranya dengan menteraturkan bahasa. Kalau bahasanya teratur, pola pikirnya teratur, pola pikir secara komunal itu akan mempengaruhi pola tindak secara komunal. Dan itulah yang disebut sebagai peradaban. Pola pikir dan pola bertindak secara komunal, secara satu golongan, secara satu masyarakat. Jadi kalau bahasanya alay, itu sudah menunjukkan bahwa cara berpikirnya juga alay. Logika-logikanya rusak. Yang dengan begitu maka dia akan menjadi satu langkah-langkah yang dia ambil bersikap terhadap segala sesuatu di dunia ini juga rusak. Kita sulit berharap terjadinya perubahan ke arah yang baik dengan manusia-manusia yang berbicara saja akan kacau. Bahkan dalam makna yang lebih dalam, misalnya Rasulullah SAW mengatakan, tidak lurus amal seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Jadi yang pertama-tama itu diluruskan dalam kuasa manusia untuk meluruskan, itu lisan. Hatinya akan kemudian mengikuti, dan dengan itulah amal menjadi lurus. Kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah memerintahkan takwa, diikuti dengan perintah wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Kenapa perkataan lurus itu penting? Yuslih lakum a'malakum. Kalau perkataanmu lurus, Allah yang akan memperbaiki untukmu pekerjaan-pekerjaanmu, amal-amalmu, perbuatan-perbuatanmu. Ternyata kuncinya itu lisan dan bahasa. Itulah kenapa barangkali Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, maka ilmu yang diberikan kepada Adam adalah ilmu bahasa. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam al-asma, kosakata-kosakata, nama-nama benda, isim-isim, kesemuanya diajarkan sebagai modal untuk menyusun cara berpikir yang sistematis dan bagus dalam mengelola peradaban. Dan itu yang membuat para malaikat pun diperintahkan bersujud kepada Adam alaihissalam. Untuk membereskan sebuah peradaban, itu bereskan bahasanya. Yatlu alaihim ayati, turunnya Al-Quran memperbaiki bahasa Arab. Dulu bahasa Arab dikuasai para penyair, lisensia poetika. Yang namanya orang bersyair ada kemerdekaan tersendiri, sehingga kadang-kadang melanggar sebenarnya berbagai macam kaidah-kaidah umum di dalam berbahasa, demi untuk menyesuaikan rima-rima tertentu misalnya. Tetapi dengan turunnya Al-Quranul Karim, prinsip berbahasa ini diluruskan, didisiplinkan, gitu ya, bahwa Quran ini qaulan tsaqila, perkataan yang berat, karena dia penuh makna, kokoh, tidak bisa digoyahkan makna-maknanya. Tidak bisa Al-Quranul Karim ini kemudian kata-katanya dijadikan bahan permainan. Enggak, ini kata-kata yang penuh dengan makna. Maka yatlu alaihim ayati, ketika ayat-ayat ini turun, Rasulullah membacakannya, disitulah titik perubahan dimulai. Kenapa? Karena ayat-ayat dibacakan dengan keyakinan, orang yang menerima pun dengan penerimaan penuh keyakinan. Sampai-sampai kalau kita memperhatikan, Masya Allah ya, kitab Al-Manhaj Al-Haraki li Siratin Nabawiyah karya Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban merekam peristiwa ketika Sayyidina Bilal disiksa, ditarik dari dalam kota, terparut-parut punggungnya oleh kerikil bebatuan, pasir membara, ditelentangkan di bawah terik mentari yang membakar, diletakkan batu di atas
dada dan perutnya sampai dia sesak nafas, dicambukin sampai yang mencambuki Umayyah bin Khalaf itu merasa capek dengan kerjaannya nyambuk. Yang nyambuk capek, gimana yang dicambuk? Pecah-pecah kulitnya, muncrat darahnya, bilur-bilur, bengkak, infeksi. Luar biasa yang dirasakan Bilal saat itu. Tapi disebutkan Bilal radhiyallahu anhu hanya mengatakan satu kata. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahad, ahad. Satu kata. Sebuah riwayat yang disampaikan oleh Syekh Al-Ghadban mengatakan sebenarnya Bilal radhiyallahu anhu ingin membaca suratul Ikhlas. Dia ingin membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi Bilal belum hafal surah Al-Ikhlas. Yang diingat Bilal radhiyallahu anhu dari keseluruhan surah Al-Ikhlas hanya satu kata itu, ahad. Ini dampak dari tilawah yang luar biasa, yatlu alaihim ayati. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tilawah itu metode perubahan yang luar biasa yang kemudian dibawakan oleh Rasulullah SAW atas ajaran dari Rabbnya Jalla Jalaluh. Ini tidak mensyaratkan kita bisa membaca huruf hijaiyah. Kenapa? Jibril ngajari Rasulullah SAW itu bukan dengan huruf-huruf hijaiyah. Rasulullah SAW ngajarin para sahabat Quran itu juga bukan dengan tulisan huruf hijaiyah. Tetapi dengan apa? Dengan lisan. Disimak baik-baik, ditirukan. Insya Allah. Dan yang demikian itu karena diulang-ulang maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya ini bukan tidak setuju ada sekarang ada gerakan atau program-program yang cepat dalam menghafal Quran. Ada yang 1 tahun hafal 30 juz 6 bulan atau 3 bulan, atau bahkan ada yang 1 bulan hafal 30 juz. Saya bukan tidak setuju. Saya merasa mengapresiasi karena ditemukan metode-metode untuk cepat menghafal Quran ini. Tapi saya juga ingin memberi catatan betapa pentingnya tidak sekedar hafal. Seperti yang dialami oleh para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kami tidak beralih dari 10 ayat kecuali 10 ayat itu sudah kami amalkan. Ini kan luar biasa. Maksud saya juga adalah bapak-bapak, ibu-ibu jangan berkecil hati. Ada yang sudah hafal Quran di sini? Kalau Ustaz jangan ditanya. Yang kanan jelas sudah, yang kiri jelas belum kan gitu. Ada yang sudah hafal Quran? Kadang-kadang kita dikasih tahu bahwa saat paling brilian, saat paling emas menghafal Quran itu ya golden age, umur 7 sampai 10 tahun. Ya, sering dengar gitu ya. Menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW baru mulai ngapalin Quran umur 40. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru ngapalin Quran mulai umur 37. Karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu baru mulai ngapalin Quran umur 35. Itu artinya ini kayaknya bapak-bapak usianya baru masuk segitu. Saatnya memulai menghafal Quran. Iya kan? Dan ada yang kemudian mengatakan pokoknya hafal Quran itu cepat nanti efektif. Pertanyaannya berapa lama Rasulullah SAW ngapalin Quran? 22 tahun lebih. Betul gak? Iya, lama loh Rasulullah ngapalin Quran. Jadi kalau ada anak-anak sekarang kan udah dalam 3 tahun sudah hafal, dalam 1 tahun sudah hafal, apalagi 6 bulan, 3 bulan, sebulan, weh, mukjizat itu. Rasulullah saja ngapalin Quran 22 tahun. Artinya apa, Pak? Gak usah tergesa-gesa, gak apa-apa. Karena Allah melihat ikhtiar kita. Mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu saya kasih tips, gak usah dihafalin, Pak. Cukup sehari itu baca 1 ayat, diulang 300 kali. Insya Allah hafal sendiri, betul ya? Betul. Iya, nggak usah dihafalin. Sehari 1 ayat, tapi 300 kali. Itu bapak ibu kalau rutin sehari 1 ayat, insya Allah dalam kira-kira 17 tahun seluruh Quran itu sudah kita tuntaskan. 17 tahun itu lebih cepat loh daripada Rasulullah SAW yang 22 tahun, melampaui 5 tahun bahkan kan. Keren banget itu. Jadi artinya kenapa saya minta 300 kali? Sampai yang dibaca ini diyakini betul-betul dalam hati dengan keyakinan utuh 100%. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim 300 kali. Sampai yakin betul inilah huruf-huruf yang Al-Quran tersusun daripadanya. Tapi Allah menantang sejak dulu sampai sekarang semua jin dan manusia dan siapapun yang membantu mereka untuk membuat yang serupa Quran. Tidak pernah ada yang bisa menanding Quran.
Jadi alif lam mim dibaca sampai yakin, tidak pernah ada yang bisa nandingi Quran. Kalau masih ragu lagi, baca lagi alif lam mim, ulangi 300 kali. Alif lam mim, yakin betul. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus diulang 300 kali sampai yakin ini kitab yang tiada padanya keraguan sama sekali. Ini kitab yang tiada padanya keraguan sama sekali. Kalau masih ada ragu sedikit, dzalikal kitab. Ulang lagi sampai yakin ini Quran gak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, sampai yakin, saya yakin-yakinnya bahwa inilah petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Dan saya ingin jadi orang bertakwa. Saya ingin diberi petunjuk lewat Quran. Saya ingin mendapatkan petunjuk dari Quran. Kan itu. Coba tanya teman-teman yang belajar pencak silat. Mana yang lebih sakti? Belajar 300 jurus tapi cuma sekali masing-masingnya, atau belajar satu jurus diulang 300 kali? Mana yang lebih hebat? Yang satu jurus diulang 300 kali, itu pasti lebih sakti. Kenapa? Kalau belajar 300 jurus masing-masing cuma sekali, itu Pak, waktu mau bertarung bingung mau pakai yang mana. Bagaimana ya Pak? Gak keluar malahan. Tetapi kalau yang belajar satu jurus diulang 300 kali, ketemu lawan sudah refleks mana yang mau dikeluarkan, itu alami. Kata Bruce Lee, aku tidak takut pada orang yang belajar 1000 jurus, tetapi aku takut pada orang yang belajar satu jurus 1000 kali. Kata Bruce Lee, sama dengan Al-Quran Karim. Satu kata yang dihayati Bilal sepenuh hati, itu bisa ngalahin kekejamannya Umayyah bin Khalaf, penyiksaannya. Ahad, cuma yakin itu saja, bahwa Allah satu, gak mungkin ku persekutukan dengan siapapun, dengan apapun. Tak layak, zalim aku kalau sampai persekutukan Allah. Ahad, meskipun aku disiksa begini, tetap yakin Allah itu satu, gak mungkin lebih. Ahad, Masya Allah, keyakinan yang luar biasa. Karena apa? Produk dari tarbiyah Nabi SAW pertama, yatlu alaihim ayati, dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Bahkan yang nyantelnya cuma satu kata, kekuatannya luar biasa. Karena apa? Karena keyakinannya penuh. Kata orang Jawa, sing penting yakin, gitu kan? Sing penting yakin dulu. Yakinnya pakai qaf, Pak, nyekelu. Yakin. Yakin. Yatlu alaihim, dan ini dia Quran ditilawahkan. Bapak-bapak kalau nggak sabar, wah Ustaz 17 tahun kelamaan. Yaudah, sehari 2 ayat, maka insya Allah 8,5 sampai 9 tahun tuntas Pak. Tuntas Quran, insya Allah. Mau Pak? Yuk Pak. Sehari 1 ayat aja Pak. Ya, nanti kalau ketemu Al-Baqarah 282 mah agak lama. Karena 1 ayatnya 1 halaman. Tapi Masya Allah, tetap 1 hari istiqomah 1 ayat. Dahsyat hasilnya. Keren itu. Karena kita sekarang melihat anak-anak kita semangat ngapalin Quran, tapi jangan sampai motivasi mereka keliru. Saya kenal seorang kiai di Madura, menarik sekali. Jadi dia bikin program tahfidzul Quran di pesantrennya, di Pamekasan itu. Kemudian gitu ya, ada santrinya itu yang lulus dari program tahfidzul Quran dia ini, kemudian jadi ketika kemudian nerusin kuliah ke Jogja, akhirnya kemudian dia jadi juara MTQ internasional. Juara MTQ internasional. MHQ-nya, musabaqah hifdzul Qurannya, dia juara internasional. Gara-gara itu berduyun-duyun orang tua di Madura, itu anaknya dimasukin ke situ. Ustaz, tolong anak saya dididik supaya jadi penghafal Quran. Gara-gara itu dia langsung bikin pengumuman besar, tidak menerima hafalan Quran. Kenapa? Karena dia melihat orang tua ini memasukkan anaknya untuk menghafal Quran dengan motivasi yang sudah keliru. Dia orang tua ini melihat ini yang juara MTQ internasional, diundang Pak Bupati, diundang anggota DPR, gitu ya, keliling kemana-mana, dapat berbagai macam fasilitas, dapat berbagai ini itu. Kata Pak Kiai, saya tidak nerima program tahfidzul Quran, tak tutup. Nek pengen ngaji yo kene, nek gak pengen yo wis, pokoknya saya ini hanya menerima yang mau ngaji. Ngapal lagi Quran? No, gak akan saya ngajari ngapali Quran, katanya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Beliau mengatakan beliau nutup program tahfidzul Quran, tapi begitu anak-anak ini ngaji pesantren, yang orang tuanya kemudian mengatakan, nggih, pokoknya pun Pak Kiai, saya nderek, saya ngikut, pokoknya saya dididik, yang penting jadi seorang yang soleh, pun saya titip pasrah.
Nanti beliau setelah kira-kira 6 bulan mendidik anak-anak ini akan milih anak-anak yang layak menurut beliau untuk dididik tahfidzul Quran. Kamu sini, iya Pak Kiai, mulai sekarang tiap subuh setoran 3 ayat. Setoran apa Pak Kiai? Hafalan. Lo katanya nggak buka program tahfidz Pak Kiai. Ya nggak buka, tapi kan ya terserah aku, wong pesantrenku katanya. Kamu itu tak suruh tahfidz, ojo ngeyel katanya. Jadi beliau sangat takut ada orang-orang yang keliru niat tentang Quran ini. Salah paham. Makanya saya mengatakan kepada anak-anak saya, nak, abah tuh nggak bangga kamu jadi penghafal Quran, tapi nanti terus kemudian kamu pengennya bisa ngimami tarawih di London, ngimami tarawih di New York, di Melbourne, terus kemudian kamu nanti kalau diundang orang bisa nentukan nanti dijemput pakai mobil apa, nginepnya di hotel bintang berapa gitu. No, big no, nak. Gak boleh kamu kayak begitu. Gak, Quran ini diturunkan Allah untuk mengubah kamu. Jangan sampai kemudian kamunya gak berubah sama sekali meskipun kamu ngapalin Quran. Kamu ngapalin Quran tapi tetap males, kamu ngapalin Quran tapi tetap sama Umi berani bentak, kamu ngapalin Quran tetapi akhlakmu tidak berubah, kamu ngapalin Quran tapi tetap di rumah malas-malesan, kamu ngapalin Quran tetapi... Jadi buat apa kalau Quran tidak mengubah dirimu? Jadi buat apa ngapalin Quran kalau Quran itu tidak memberi dampak positif pada dirimu? Itu hal yang begitu penting untuk kemudian menjadi kerumunan berubah menjadi peradaban, dimulai dari tilawah yang benar. Tilawah yang benar menghasilkan satu proses di mana dia meyakini apa-apa yang diturunkan itu betul-betul untuk mengubah dirinya. Yatslu alaihim ayati. Yang kedua, metode yang digariskan Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah kerumunan orang-orang Quraisy ini untuk menjadi peradaban adalah tazkiyah, disucikan. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Najasyi As-Samah di Habasyah tentang kaumnya, karena ketika itu Amru bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah datang untuk meminta supaya mereka dideportasi, dipulangkan ke Makkah, meskipun mereka mengungsi mencari suaka di Habasyah. Pulangkan Tuan Raja, mereka ini orang-orang yang lari dari kaumnya dan kaumnya lebih tahu urusan mereka. Kata Najasyi As-Samah, wahai Amru, engkau sudah kenal siapa diriku, aku tidak akan pernah memberi keputusan sebelum mendengar dari dua belah pihak. Panggil mereka ke sini. Panggil. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib diminta untuk mewakili kaum muslimin. Dia mengatakan apa? Wahai Tuan Raja, kami dahulu adalah kaum yang hina. Kami memakan bangkai. Kami melakukan berbagai macam fahisyah, kekejian. Kami melakukan hal-hal yang nista, meminum khamr, mengguni nasib dengan panah, berjudi. Kami mudah berpecah belah. Kami menyembah berhala. Kami melakukan berbagai macam hal yang rusak, yang mungkar. Sampai datang kemudian kepada kami seorang yang kami kenal nasabnya yang paling baik, kami kenal akhlaknya yang paling baik. Lalu dia menyerukan kepada kami untuk meninggalkan berhala-berhala, untuk menyambung silaturahim, untuk menyantuni anak yatim, untuk memberi bantuan kepada fakir miskin, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga, untuk meninggalkan segala kekejian dan melaksanakan amal-amal yang baik. Lalu kaum kami ini, karena kami mengikuti Nabi kami ini, mereka memusuhi kami, mereka menganiaya kami, mereka menyiksa kami, mengancam kami, sehingga Nabi kami itu bersabda, pergilah ke Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak akan dizalimi siapapun di sisinya. Maka Tuan Raja, kami datang ke negeri Tuan seperti yang diperintahkan Nabi kami, untuk mendapatkan perlindunganmu, karena kami hendak mengamalkan agama kami secara bebas, secara merdeka. Jadi yang digambarkan oleh Ja'far, Rasulullah SAW telah melakukan tazkiyah kepada masyarakat itu. Dari semula orang-orang yang menjijikkan, yang keji, yang rusak, yang fahisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai dahulu yang namanya perzinaan dan minum khamr itu sesuatu yang sangat akrab bagi bangsa Arab. Sehingga kalau saja ayat yang turun pertama kepada Rasulullah SAW itu berbunyi jangan berzina, jangan minum khamr, niscaya bangsa Arab tidak akan ada yang mau beriman dan mereka akan mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan zina dan khamr selama-lamanya. Saking kecanduannya, tingkat kerusakan yang luar biasa dahsyat. Tetapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Tazkiyah, membuat mereka dengan keimanan yang dididikkan Rasulullah bisa membedakan hak dan batil, bisa membedakan mana yang terpuji dan mana yang nista, bisa membedakan yang suci dengan yang keji.
Karena itulah Allah mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi kata Allah, Allah lah yang telah membuat kalian mencintai keimanan. Jadi kita ini dilarang untuk membangga-banggakan keimanan kita kepada Allah. Ya Allah, aku beriman loh, masa gak dikasih karunia? Ya Allah, aku ini sholatnya rajin loh, masa gak bisnisku gak disukseskan? Ya Allah, aku ini puasa Senin Kamis loh, masa gak menang tender? Kata Allah, jangan bangga-banggakan keimanan kalian kepadaku. Tapi Allah yang menjadikan kalian mencintai keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Wa zayyana fi qulubikum. Kita yang mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah adalah ketika merasakan segala sesuatu yang terkait dengan keimanan dan amal saleh itu indah di hati kita. Ngaji itu indah, salat itu nikmat, pengajian itu masya Allah, ukhuwah itu masya Allah, gitu ya. Berpuasa itu nikmat, gitu ya. Qiyamul lail itu nikmat, bersedekah itu nikmat. Kita yang berhasil menemukan kenikmatan dalam keimanan, itu orang yang mendapat karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pasti Allah sebaliknya juga akan membuat wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah yang membuat kalian itu membenci kufur, kekufuran. Ingkar sama yang menciptakan kamu, ingkar sama yang memberi rizki kamu, ingkar sama yang mengatur segala urusanmu, ingkar kepada yang kemudian menumbuhkan, mengembangkan, yang menguasai seluruh hidupmu. Jijik sama yang begitu. Kok bisa-bisanya diciptakan sama Allah tetapi menafikan keberadaan Allah SWT? Kok bisa-bisanya diberi rizki sama Allah tetapi menyembah yang lain bukan Allah Subhanahu wa taala? Wal fusuqa, dan kefasikan. Tahu mana yang baik dan yang buruk, tapi kok tetap menikmati yang buruk, berarti ada kefasikan di situ. Tapi orang beriman kata Allah dibencikan dari semua itu. Melakukan hal yang buruk itu, jijik. Wal isyan, dan juga kemaksiatan. Ketika orang lain menikmati hal-hal yang keji dan nista. Daging babi loh, enak loh. Kita lihat aja pengen muntah, nyium baunya aja pengen sebulan migrain gitu. Jijik. Minuman khamar, orang lain menikmati, oh bersulang, ayo. Kita ngelihat aja, ya Allah, kayak gitu diminum, madharat semua isinya, gitu. Orang membanggakan dia melakukan fahisyah, kekejian, zina, begini begitu. Lalu kita mengatakan, jijik. Masya Allah, karunia luar biasa. Diberikan syuur, perasaan dan selera di hati kita dengan yang baik-baik. Itu bagian dari tazkiyah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tazkiyah itu karena penyucian, dia memperbaiki selera kita. Kita menemukan yang enak-enak itu di yang baik-baik, gitu loh. Menemukan yang enak-enak di yang baik-baik. Karena orang yang celaka itu menemukan yang susah-susah di yang baik-baik, dan yang enak-enak di yang jelek-jelek. Baca Quran baru satu baris ngantuk, ngegame betah berjam-jam, dengerin orang baca Quran, salawat, nikmat, itu karunia. Tapi dengerin Quran sebah, mangkel, pusing, mual, gejala-gejala. Karaokean, semalaman suntuk. Jadi kaum ini ditazkiyah oleh Allah, dibersihkan dari kekejian-kekejian, seleranya diubah. Maka dalam aksi yang sangat personal, ada seorang datang kepada Nabi SAW, dan Masya Allah, orang ini jujur. Ini modal berubah itu kan jujur ya. Modal untuk menjadi orang yang baik itu jujur ternyata. Dia jujur kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya itu sudah menerima Islam, kecuali satu yang belum bisa saya tinggalkan, dan itu dilarang dalam Islam. Apaan? Saya itu, kecanduan zina ya Rasulullah. Enak itu. Dia jujur kepada Nabi SAW. Yang hebat dari laki-laki ini adalah, pemuda ini adalah jujur. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah jadi muslim, tapi tolong saya dikasih dispensasi, izinkan saya tetap berzina, menikmati satu hobi itu yang saya belum bisa lepas. Apakah Rasulullah SAW langsung memvonis? Apa? Enggak. Nabi SAW membangkitkan rasionalitasnya dulu, biar dia mikir,
tapi juga dengan perasaan, dengan emosi yang empatik. Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki itu, wahai saudara, bagaimana perasaanmu sekiranya ada seorang laki-laki menzinai ibumu? Wah, ibu saya dizinai orang, ya Rasulullah. Marah saya. Dan bagaimana perasaanmu sekiranya ada orang yang menzinai saudarimu? Oh iya, sama, marah ya Rasulullah. Dan misalkan kamu sudah seorang bapak, punya anak perempuan, bagaimana perasaanmu jika anak perempuanmu dizinai orang? Gak terima ya Rasulullah. Maka seorang wanita yang dizinai itu bisa jadi ibu seseorang, atau saudari seseorang, atau putri seseorang. Kamu bisa bayangkan perasaan mereka? Sama dengan yang kau rasakan tadi. Maka dia mengatakan, iya juga ya. Rasionya sudah bermain, empatinya sudah jalan. Tinggal satu, yang masih menggebu-gebu, hasrat kemaksiatan itu masih ada. Maka Nabi SAW memberikan sentuhan ruhani di situ. Dengan cara apa? Diletakkan tangan beliau di dada lelaki ini, kemudian beliau berdoa, ya Allah, gantilah hasrat-hasrat bermaksiat dari pemuda ini dengan nikmatnya, manisnya ketaatan kepadamu. Ini tazkiyahnya Rasulullah SAW membangkitkan rasio memahami. Ini anak-anak kita ini bukan tumbuh jadi steril, tapi kalau bisa imun. Allahu yarhamha, Ustazah Yusra itu dulu cerita sama saya. Anak-anak saya itu Ustaz, saya bawa ke supermarket yang memang jualan miras. Saya tunjukin pada mereka, nih nak, yang namanya miras kamu harus tahu, karena kamu tidak bisa mengamalkan perintah Quran yang kamu tidak tahu wujudnya. Perintah Quran itu jangan minum khamr. Loh, ini loh yang namanya khamr gitu. Ini yang namanya khamr. Tazkiyah itu dilakukan dengan mengatakan bahwa, nah, coba bayangkan, ini minuman dibuat untuk seperti ini, dengan kandungan semacam ini, berbiaya mahal, hanya untuk memuaskan keinginan, tetapi dia memberi kerusakan-kerusakan. Bukankah karunia Allah? Tunjukkan air putih. Air putih itu kan juga levelnya masing-masing. Yang botolnya tipis, plastik gitu kan ya, harganya murah. Nah kalau sudah botolnya beling, bersegel gitu ya, harganya kan juga berlipat-lipat gitu ya. Lebih mahal dari bensin level apapun gitu. Tabarakallah. Jadi ada tazkiyah di situ. Mengubah masyarakat ini, Rasulullah melakukan tazkiyah baik secara personal maupun secara komunal. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasulullah SAW kemudian melakukan taklim kepada umat yang beliau pimpin ini, umat yang beliau diamanahi ini. Taklimul kitab wal hikmah, untuk mempelajari isi Al-Quranul Karim dan mempelajari hikmah dalam makna yang luas, ataupun sebagian mufassir mengatakan yakni as-sunnah. Dan sunnahnya Nabi SAW itu adalah malam takunu ta'lamun juga, termasuk dalamnya adalah perkara-perkara yang belum kita ketahui selama ini. Itu sunnah. Sunnah Rasulullah itu yang terbaik. Sunnah Rasulullah itu yang paling paripurna, mengatur segalanya. Selilitan saja diatur oleh sunnah. Tahu selilitan? Ada makanan yang sisa makanan nyelip di sela gigi. Itu ada adabnya, bagaimana sunnah menuntunkan. Misalnya kalau kita nyuteknya, nyutek itu apa? Ngambilnya itu pakai alat, maka sunnahnya sisa makanan itu dibuang. Tetapi kalau nyuteknya pakai tangan, sunnahnya dimakan, ditelan. Masya Allah, itu saja diatur. Ini sunnah, dan pasti sunnah itu yang terbaik. Pasti sunnah itu ada hikmah. Pasti sunnah itu dituntunkan sebagai panduan terbaik bagi kita menjalani kehidupan ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu pada awalnya laqad kana lakum berarti untuk semua orang. Fi Rasulullah uswatun hasanah. Bagi kalian di dalam diri Nabi SAW itu ada suri teladan yang baik. Profesor John Cao, seorang profesor manajemen dari Harvard, mengatakan, ya, siapapun yang mau meniru Muhammad, sifat-sifatnya Muhammad SAW itu adalah sifat entrepreneur sejati yang siap menyongsong abad 21, kata beliau. Apa itu? Siddiq, kredibel, amanah, capable, fatanah, inovatif and kreatif, tabligh,
komunikatif. Jadi kata dia, ini sifat ini pada Muhammad SAW kalau diterapkan oleh siapapun maka sukses entrepreneurship-nya. Tetapi siapakah yang kalau meladani Rasulullah SAW maka akan bernilai bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ketika meladani Rasulullah SAW sebagai model, karena dia adalah Al-Quranul Karim berjalan, dia adalah Al-Quran yang hidup, dia adalah Al-Quran yang terterjemahkan dalam amal, dan sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam paripurna, maka kita memerlukan syarat supaya kemudian kita punya kekuatan untuk meladani beliau. Satu, liman kana yarjullah, mengharap pertemuan dengan Allah. Semakin kuat kita berharap pertemuan dengan Allah, semakin kuat kita meladani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mengharap perjumpaan dengan Allah berarti orang beriman. Karena kalau nggak beriman, nggak kepengen ketemu. Kita kepengen ketemu Allah karena kita beriman kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan berharap ketemu hari akhir. Siapa yang berharap ketemu hari akhir? Orang yang beramal soleh. Karena kalau beramal salah nggak pengen ada hari akhir. Karena kita ini beramal soleh, maka kita ini pengen ada hari akhir. Soalnya katanya kalau amal soleh ada balasannya. Nah, mosok nggak ada hari akhir, nanti kami dibalasnya di mana kan gitu. Wal yaumal akhir, dan dia seorang yang mengharapkan adanya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir mengingat Allah. Semakin kuat seseorang mengingat Allah, semakin kuat dia bisa meladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau meladani Nabi SAW itu, makin banyak mengingat Allah, kita akan makin kuat dalam meladani sunnah. Masya Allah. Allah menurunkan Rasulullah SAW dengan membawa misi untuk mengubah wajah bangsa Arab dari yang terbelakang, rusak, para penggembala kambing, bertelanjang kaki, gitu ya, mengerjakan berbagai kekejian, untuk menjadi model bagi seluruh alam semesta, untuk menjadi teladan masyarakat terbaik yang mengajarkan makna kesucian, peradaban, gitu ya. Itu dengan metode tilawah, kedekatan dengan Al-Quranul Karim, dengan keyakinan sepenuh-penuhnya akan isinya, tazkiyah, mensucikan diri mereka, dan taklim, kemauan untuk terus belajar. Kemauan untuk terus belajar ini, kalau kita belajar sejarah di Indonesia, ini dimatikan dengan membentuk sebuah negara yang schooling society, masyarakatnya bersekolah. Karena masyarakat bersekolah ini seakan-akan antitesis dari learning society, masyarakat yang selalu belajar. Karena kalau Anda bersekolah, sekolah ini sak negara podo kabeh, kurikulumnya diarahkan, mau dibelokkan kemana saja, wes belok kabeh. Nah, kita ingin mendekode ini semuanya, itu yang dilakukan oleh guru kita Ustadz Budi Ashari misalnya dengan Kutab itu mendekode supaya kita ini bukan masyarakat bersekolah, tapi masyarakat belajar, learning society. Karena kalau belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, gitu ya, dengan sarana apa saja, kepada siapa saja. Tapi kalau Anda sekolah, schooling society, belajar itu ya dari jam 7 sampai jam 2, kurikulumnya sudah ditentukan, gitu ya. Isi dari kurikulumnya pun, teksnya sudah diarahkan. Kalau kami orang Jawa ini lemah sekali entrepreneurship-nya. Kenapa? Coba lihat pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD. Dulu zaman saya, kalau ada kata-kata begini, ibu pergi ke pasar, apa kata selanjutnya? Apa kata selanjutnya? Membeli, Pak. Jadi kita ini oleh kurikulum ini diajari untuk menjadi konsumtif sejak awal, karena anak SD membaca ibu pergi ke pasar, kata selanjutnya membeli. Coba kalau ibu pergi ke pasar menjual, nah ini pasti nanti entrepreneurship kita kuat. Bayangkan signifikansinya, hanya satu kata tapi membuat kita satu bangsa semuanya konsumerisme. Ngeri kan yang namanya schooling society itu. Kita harus kembali ke learning society bener gitu ya. Karena satu kata saja di kurikulum itu bisa mengubah arah sebuah bangsa. Dari bangsa yang seharusnya aktif menjadi produsen, menjadi aktif menjadi konsumen. Coba bayangkan cerita untuk anak Indonesia itu. Satu, ngajarin korupsi. Si kancil anak nakal, apa berikutnya? Suka mencuri timun. Si kancil yang anak nakal suka mencuri timun itu pahlawan. Karena dia bisa ngalahin buaya, ngalahin harimau, ngalahin banyak sekali binatang-binatang lain kalah sama kancil. Dan kancil yang anak nakal suka mencuri timun ini pandai menipu untuk mengakali hukuman. Sudah ditangkap Pak Tani, tapi dia pura-pura mati, lalu bisa lolos. Sama kalau korupsi di Indonesia itu bisa lolos, caranya pura-pura sakit berobat ke Singapura kan itu. Luar biasa. Kita harus taklim ini beres gitu ya. Mengubah anak-anak kita ini belajar yang benar gitu ya. Learning society benar, bukan sebuah apa namanya, schooling society. Ini perubahan yang kita inginkan. Dan inilah menuju peradaban.
Kita menyebutnya sebagai peradaban, karena adab itu etika sekaligus etiket. Dari sistem nilai sekaligus tata nilai. Ada sistem nilai, ada tata nilai. Ada etika, ada etiket di situ sekaligus yang kemudian akan menyusun sebuah kebaikan dalam satu masyarakat. Disebut peradaban. Dalam bahasa Arab, peradaban disebut hadarah. Apa hadarah? Al-hadarah al-islamiyah, peradaban Islam. Karena al-hadarah itu sekumpulan kehadiran. Hadir. Kalau ada wujud itu ada. Tetapi kalau hadir itu memberi kontribusi. Jadi al-hadarah kenapa disebut peradaban? Karena dia sekumpulan orang-orang yang memberikan kontribusi bagi sesamanya. Itulah yang disebut sebagai peradaban. Dan itu dimulai tadi dari tilawah, tazkiyah, taklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.